Terima kasih Pak Paul. Ya. Shalom. Jangan lupa saya Pak. Om Swastiastu. Ya. Ya, dan shalom buat Pak Nugroho ya. Teman-teman semua. Ya, begini, saya tuh menyimak sekali dengan adanya tadi pelajaran dari Pak Tobing. Diulang-ulang karakter-karakter. Ingat Pak Paul, saya kalau melihat orang, yang satu pertama kali saya lihat adalah karakternya. Ya kan? Di sini kita bisa menilai semua dari orang yang kita lihat. Karena di sini sudah dewasa semua, jadi kalau anak-anak mungkin masih bingung. Karena begini, tapi semestinya kalau kita berbicara masalah dasar ya, karakter ya, sebelum saya masuk ke khilafah ya, karakter itu terbentuk. Nah, ini kan oleh siapa? Atau siapa yang membentuk? Karakter terbentuk adalah dari keluarga. Karakter di waktu kita bayi, di waktu sampai kita sekolah, masih SD, SMP, itu adalah terbentuk oleh keluarga. Karakter itu dibentuk oleh keluarga. Begitu besar, dia mulai bergaul, bisa sedikit dimasukin dengan pergaulan. Tapi begitu mereka yang namanya sudah bertuhan, nah ini yang bertuhan ini, karakter yang awalnya mungkin baik, bisa jelek, itu bisa berubah karena bertuhan. Saya bilang, saya tidak mau bilang agama deh, bertuhan aja deh, biar bagus deh. Atau kalau mau dibilang beragama, silahkan. Agama itu merubah karakter. Tidak hanya Islam saja, saya bilang. Kristen juga merubah karakter. Karena apa? Kita lihat aja, kalau kan dia karakternya begitu, dia bagus nih dari kecil nih. Habis itu begitu dia masuk, dirasukin oleh doktrin-doktrin, oleh pengajaran-pengajaran, yang saya bilang itu namanya juga mencuci otak, itu karakter bisa berubah. Karakter bisa berubah. Dan ini yang paling membahayakan. Apalagi kalau dia arahnya sudah arah yang namanya karakter menghancurkan yang lain. Untungnya kalau yang di mereka-mereka yang dibilang istilahnya ikut dengan Tuhan Yesus, karakter dia lihat tuh. Begitu dia mabuk dengan doktrin, itu karakter dia sudah kelihatan. Karena di waktu kita bergaul itu kan kita nomor satu yang kita lihat karakter teman kita atau karakter siapa yang kita temui. Karena apa? Di situ kita bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Itu kalau buat mereka-mereka yang sudah berpengalaman. Makan asam garam di dalam pergaulan. Karena manusia itu adalah manusia yang tetap hidup bersosialisasi. Tapi yang namanya membahayakan ini adalah begitu karakter itu dirubah oleh yang namanya doktrin, namanya agama, itu yang paling berbahaya. Dan selalu saya berbicara di sini bahwa karakter kita, kalau Pak Tobing berbicara, karakter kita adalah yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia adalah karakter berpancasila. Bagaimana kita bisa mengarahkan karakter itu supaya kita ini bisa berpancasila atau mengikuti yang namanya ideologi Pancasila? Ini yang satu pertanyaan kan. Kita terbentuk dengan adanya seperti tontonan atau seperti pelajaran yang Pak Tobing berikan. Kita akan sedikit dirubah. Buat mereka-mereka yang belum nasionalis atau mereka belum mempunyai karakter yang kuat untuk membela negara, membela NKRI. Ini sekarang tempatnya semua diberi pelajaran. Oke, buat rekan-rekan semua, jadi tetap diulang lagi. Tadi Pak Tobing juga bilang, saya kemarin juga bilang, bahwa nasionalis tidak mengenal agama. Anda agama apa saja, Anda bersatu di dalam nasionalisme. Dan itu akan meruntuhkan yang namanya paham khilafah atau radikalisme. Karena apa? Kita berbicara lagi bahwa mereka yang namanya sudah terdoktrin oleh paham radikalisme itu ada 21 juta. Kalau kita berdiri, kita hitung sendiri, sepertinya besar sekali, 21 juta. Tapi kalau di sini kita compare, kita perbandingkan
dengan pemilih waktu pemilihan presiden 2019 ada 192 juta pemilih, berarti 18 sampai tua. Mulai dari mereka dapat KTP 17 lebih ya. Nah, ini kan yang kalau dibandingkan dengan yang 21 juta dibandingkan 170 juta, ini kan jadi dia cuma berapa persen? Ya kan? Oke, 10% lebih lah. Disinilah saatnya. Pelajaran dari Pak Tobing ini membuat kita ini menjadi nasionalis, kita bisa mengikis atau kita menyelamatkan anak-anak bangsa ini yang sudah terdoktrin atau mereka sudah dicuci otak dengan yang namanya radikalisme. Supaya apa? Kita samakan frekuensi kita di dalam jiwa kenasionalis. Supaya apa? Supaya pemerintah kita ini tidak terlalu berat bekerjanya. Yang diurusin agama lagi. Yang diurusin radikalisme lagi. Belum apa-apa PKS sudah mengajukan ke DPR bahwa dia minta undang-undang perlindungan ulama. Aduh, mengapa minta perlindungan? Dia mayoritas, kenapa minta dilindungi? Inilah, dia membuat ricuh. Akibatnya apa? DPR ini berpikir lagi. Tapi saya yakin dengan koalisi yang dibentuk oleh Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi dengan koalisi di DPR itu cukup mantap. Undang-undang itu nggak penting itu, nggak penting. Kalau dia mau istilahnya equal, sama dong, semua dong. Tidak hanya ulama yang ada pendeta, ada biksu, ada siapa. Itu yang dilindungi. Namanya bukan egois, inilah yang namanya kekuasaan. Di satu sisi dia bermain apa namanya flying victim, di satu sisi dia menunjukkan bahwa dia mayoritas. Ini kan salah kaprah. Sontoloyo itu namanya. Ya kan? Coba kalau sekarang yang tadi saya bilang Pak Paul. Anggota FPI harusnya semestinya harus disamakan dengan mereka-mereka PKI. Ini yang paling membahayakan. Karena doktrin ini turun-temurun loh. Bukan hanya satu generasi, dia generasi bisa generasi berikutnya. Ini yang membahayakan. Makanya, contoh soal dengan di Mesir. Mesir begitu pembubaran HTI, itu ada 586 itu yang separuhnya dihukum mati. Separuhnya dihukum ratusan tahun. Itu baru mau tegas. Mesir langsung tenang. Cep. Yang namanya radikalis di Mesir langsung tenang. Tapi Indonesia dibubarkan, tapi di bawahnya api masih ini dimatikan atasnya, di api sekam ini masih membara. Ini yang paling bahaya. Memang di sini Pak Jokowi berpikir keras. Pak Jokowi, aparat hukum, semua yang ada di Indonesia berpikir keras. Berpikir keras. Mau diapakan ini? Waktu 2015 pemerintahan Pak Jokowi didiamkan keluar ini. Wah, ini masa Anda segini, Anda sudah masuk di dalam segala macam apa namanya pemerintahan, masuk di dalam ya tadi dibilang eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah masukkan semua. Begitu sudah lihat dibubarkan. Pak Jokowi mengeluarkan undang-undang, mengeluarkan perpres, bubarkan. Begitu dibubarkan berganti baju masuk ke FPI. Pak Jokowi melihat lagi, cuman ganti baju ini, bubarkan lagi. Tapi pemimpin-pemimpinnya baru ujungnya doang ini, tapi layer yang kedua ini belum kena ini. Layer yang kedua ini harus dibumianguskan juga. Baru namanya tenang, Indonesia berpikir swasembada pangan. Bisa ekspor, bisa membuat suatu industri yang tadinya dari luar negeri menggunakan SDM Indonesia, mereka pada pergi tarik lagi kembali supaya investasi masuk ke Indonesia. Ini yang harus dipikirkan oleh Pak Jokowi, tapi kembali lagi Pak Jokowi mikirin agama, mikirin radikalisme. Sekarang baru begitu digoyang lagi dengan adanya Irian. Saya juga berharap Pak Jokowi dengan aparat penegak hukumnya berpikir cepat lah. Ini yang namanya berpikir cepat. Jangan berpikir cepat tapi salah. Berpikir cepat tapi harus dibasmi. Baru berpikir maju. Jangan mau dihambat-hambat lagi dengan yang namanya radikalisme, yang namanya agama, babat. Mikir maju ke depan.
ini adalah suara rakyat jelantah. Karena rakyat jelantah cinta dengan NKRI. Bangsa kita kapan maju kalau tidak mulai dari sekarang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Terakhir nih Pak Nugroho dulu. Pak Nugroho lalu Pak Dipajik dulu ya.